Stres berat saat hamil emang bener ya dok, bisa menyebabkan ADHD atau gangguan perilaku, bahkan gangguan mental pada baby. Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis OB/GYN. Nah moms yang lagi hamil nih, ini memang harus hati-hati banget. Stres yang kronik, berkepanjangan, atau mungkin stres berat, depresi pada saat kehamilan, ini memang memicu banyak hal yang membahayakan. Yang pertama memang keguguran, moms bisa mengalami keguguran, preeklamsi, bisa juga terjadi prematuritas. Nah, semua ini apabila lahir pun si baby bisa bermasalah. Dan apabila ternyata moms bisa sampai aterem nih, bisa sampai aterem si babynya lahir. Nah, kadang-kadang bisa yang namanya ada gangguan pada mental si baby. Karena seperti yang kita tahu ketika saat hamil, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pendam, mungkin emosi atau stres, itu akan meningkatkan hormon kortisol, hormon stres kita lebih tinggi. Nah, otomatis masuk itu semua ke subconsciousness si baby juga. Nah, bisa itu membentuk perilaku gangguan yang bisa rawan terjadinya depresi pada si baby ketika dia mulai beranjak dewasa. Atau kadang-kadang juga bisa mempengaruhi gangguan perilaku, gangguan fungsi otaknya. Ini bermacam-macam, bisa banget menjadi ADHD ataupun yang lainnya. Nah, gimana nih cara untuk ngatasinya? Memang karena kan stres kita nggak bisa minta ya, karena namanya cobaan sebagai manusia ini banyak banget. Tapi yang pasti kita bisa yang pertama memang dengan meditasi atau berdoa, sholat itu boleh. Dengan sholat kita menceritakan semuanya kepada Tuhan. Yang pasti kita bersyukur dulu karena udah dikasih kesehatan, udah dikasih kesempatan hamil. Nah, yang kedua kita bisa dengan olahraga. Olahraga ketika hamil ini bagus banget loh. Bagus banget untuk peredaran aliran darah, serta untuk memposisikan kepala bayi lebih optimal. Lalu yang selanjutnya dengan makan makanan nutrisi yang sehat. Nah, ketika mom stres, kadang-kadang beberapa ada yang ngemilnya manis-manis terus, atau mungkin asin-asin, atau mungkin yang processed food. Semua ini bisa berdampak negatif, bisa preeklamsi, bisa kencing manis di kehamilan. Jadi sebisa mungkin itu dihindari ya. Dan yang selanjutnya boleh dengan cerita. Moms paling nggak punya teman atau mungkin keluarga atau mungkin dengan suami, bisa cerita, komunikasi hati ke hati. Jadi diceritakan, diungkapkan, dan semua yang dirasain emosinya itu diungkapkan, tapi memang dengan nice way. Otomatis ketika kita marah, itu energi negatif itu makin numpuk. Jadi kita luapkan dengan in a nice way, boleh dengan journaling, kita mulai menulis, melumpahkan semuanya itu melalui tulisan, itu boleh banget.